Yan, Oi, buat jadi teman-teman seperti biasa, gue harus kasih tahu dulu kenapa topik ini dipilih. Adrian WhatsApp gue kan, dia bilang, Bud, nanti malam jadi rekaman nggak? Kalau jadi topiknya manfaat infus, dia bilang gitu. Terus dalam hati gue bilang gini, emang kalau punya teman dokter nggak pinter susah. Itu nggak usah lu yang bahas. Gue juga bisa, temen gue kasih tau ya, manfaat infus. Tentu aja memperkaya rumah sakit dan dokternya, kan gak ada manfaatnya. Coba kita fair nih ya, dengerin gue ya. Kalau kita nggak sakit, buat apa infus coba? Itu menambah pundi-pundi kekayaan rumah sakit. Bener dong, lu nggak usah ngelak. Itu manfaat infus kan? Gimana? Kecuali gini, lu bilang manfaat vitamin, manfaat makan protein lemak, itu kan kita makan. Mana ada infus buat orang normal ya, gitu loh maksud gue. Keterlaluan ya anak, lu keterlaluan lu. Nah, ini yang gue suka nih Bu. Berarti pandangan lu sama orang. Berarti kan yang butuh infus adalah orang sakit. Bener dong, bener dong. Nah, tapi kenyataannya Bu, ini kenyataannya di lapangan ya. Itu banyak orang yang datang untuk mendapatkan infus di rumah sakit, cuma untuk merasakan biar jadi booster. Bagus dengar kan? Masa sih? Emang ada ya? Nih, misalnya ya. Aduh, badan saya lemes dok, gitu. Coba deh saya diinfus aja 2-3 jam gitu biar enakan. Gitu. Masa sih? Hah? Tanpa indikasi apa-apa? Tanpa indikasi apa-apa. Jadi, gue nggak tahu ya. Mungkin sahabat saya itu juga ada yang punya pemikiran atau punya pengalaman seperti ini, boleh di-share di kita. Nah, tapi pengalaman gue pribadi ya Putri. Jadi orang menganggap infus sendiri itu kecenderungannya mungkin lebih kepada seperti booster atau vitamin ya, jadinya ya. Nah, karena itu gue pengen ngebahas manfaat infus gitu. Nah, tumben-tumbenan partner gue ini lurus kepalanya gitu. Gue juga bingung gitu, kenapa. Enggak, jadi sebetulnya gue bilang tadi bener kan? Manfaat infus gue memperkaya rumah sakit dengan dokter-dokternya. Iya dong. Gitu, sudah manfaatnya gitu, bener nggak? Bener nggak? Bukan. Gue nggak setuju, Bud. Pakaian rumah sakit dan farmasi mungkin lah. Oh, kalau dokternya nggak? Ya, sebelum masuk, gue pengen tanya. Memang banyak orang yang ke rumah sakit minta booster. Maksud gue, benar-benar tanpa indikasi apa-apa, nggak dicek, datang aja ke IGD bilang dok sama diinfus. Emang ada? Ada, Bu. Jadi ya itu tadi ya gue bilang ya. Jadi kayak badan rasa nggak enak. Mungkin ada sakitnya, Bu. Tapi sakitnya tuh simpel, sakit ringan gitu. Ibaratnya kayak lu nggak perlu obat apa-apa, lu cukup tidur, istirahat, udah clear. Ya, mungkin lu minum lebih banyak, mungkin lu bisa makan sesuatu yang anget gitu, atau something lah gitu. Pokoknya home remedy, pengobatan di rumah gitu. Tapi banyak orang yang menganggap bahwa setelah diinfus itu pengobatannya lebih cepat. Lebih cepat, badannya lebih cepat segar, ya, dan itu memberikan sugesti juga. Setelah selesai diinfus, memang orang itu kesannya kayak gimana? Lu tau ya, pas datang pertama itu kayak lemes, kusu, layu gitu. Nah, mungkin setelah dia diinfus sambil tidur gitu kan 2-3 jam dia bangun lebih segar gitu. Tanpa dia sadar mungkin tidurnya yang bikin dia lebih enak gitu. Oke. Baru tahu gue ini. Nah, sekarang nih Bud, gue pengen tahu aja gitu kan, mumpung lu lagi bener kan, mungkin dengkul lu aja nih gak kebentuk atau gimana gitu. Oke. Gue pengen sama lu, menurut lu manfaat infus itu apa sebenarnya? Memperkaya dokter aja. Nggak ada. Nggak, tanya gini. Setahu gua yang pertama menambah cairan tubuh. Kalau dia mencret-mencret, dia pup terus segala macam diinfus untuk nambah cairan tubuh yang pertama. Yang kedua, setahu gua memasukkan obat secara direct, lebih langsung. Jadi suntik dia infus bisa langsung masuk dari situ. Setahu gua hanya 2 itu. Gua nggak tahu yang lain. Setahu gua dulu waktu kakek gua sakit, dia diinfus karena dia udah nggak bisa makan. Jadi gizi langsung masuk. Setahu gua sih cuma di situ. Lebih dari itu gua nggak tahu. Nah, itu benar Bud. Jadi fungsi infus yang mungkin ada di depan orang awam, tapi ini orang awam yang ini ya, maksud gue yang pemikiran tipe sama lu deh gitu. Kata-kata seperti itu, gue akuin betul. Jadi yang pertama biasanya pada orang yang muntah-muntah, mencret. Nah, biasanya kan ada gangguan yang kecenderungan karena dehidrasi kan. Nah, kalau misalnya dia muntah-muntah, dehidrasi itu kan pengobatannya gampang sebenarnya. Kalau banyak yang keluar, ya lu tambahin yang masuk. Iya, kalau paham. dia muntah atau dia diare, ya lu minum banyak cairan tubuh, minum Pocari Sweat, minum larutan elektrolit, gue sebut merek ya. Iya. Nggak, mereka harus endorse, gila lo. Kita udah ini loh.
Oke, terus ya. Tapi in case ternyata dia pasiennya muntah-muntah terus nih, gimana mau makan? Benar nggak? Oke, paham. Di sini paham. Nah, sehingga Betul. dokter mengisi cairan tubuhnya itu dengan infus satu. Terus yang kedua, pemberian obat tertentu, ya itu betul juga. Jadi, tapi ini definisinya beda ya. Jadi ada beberapa obat yang diberikan itu caranya adalah disuntik langsung sampai habis. Ada juga yang ditetes pelan-pelan. Oh, I see. Jadi, Oke. Nah, jadi fungsinya itu untuk mempertahankan kadar obat di dalam tubuhnya tetap maksimal. Oke, baru tahu gua. Contohnya misal gini, lu lagi ngaca, terus lu tiba-tiba nggak enak muntahnya hebat banget gitu. Nah, kita infus, kita kasih obat anti mual, tetap mual lu nggak berkurang nih. Nah, akhirnya dari dokter mengatakan, udah deh, obat mualnya kita drip juga gitu. Jadi selalu dikasih masuk dosis penuh, habis itu dipertahankan dengan dosis dripnya, itu membutuhkan infus juga. Enggak, kalau misalnya lagi di infus tetap muntah-muntah, pernah kejadian nggak? Maksudnya obatnya masuk tapi dia tetap muntah-muntah gitu? Ada aja gitu. Tapi enggak, soalnya kan berarti ya butuh. Enggak, soalnya bayangin. Mungkin belum. Enggak gini. Misalnya gue ngaca muntah-muntah ke rumah sakit, dokternya lu, ya gue tetap muntah-muntah dong. Yang mesti dicari adalah solusinya supaya dokternya bukan lu. Maksud gue itu logis dong ya, nggak mungkin dong. Masa gue muntah-muntah juga kan? Kalau lu berobat ke rumah sakit gue, terus lu muntah-muntah dikasih obat terus muntah-muntah lagi, wah ini obatnya nggak apa-apa nih, generik, kasih yang termahal. Nggak apa-apa, kan gue ada asuransi, pakai aja yang termahal. Terus ya. Nah, terus jadi itu fungsinya buat. Kalau misalnya pertanyaan lo bisa aja muntah-muntah masih bilang itu bisa aja sebenarnya. Walaupun gue tahu ya niat lu buat bercanda gitu, tapi sebenarnya bisa aja buat. I see. Kadang-kadang efek obat itu kan perlu waktu, jadi nggak instan. Jadi setelah kita berikan, tiba-tiba kita mesti tetap menunggu waktu dulu. Nah, jeda waktunya itu kadang-kadang pasiennya masih muntah-muntah, gitu. Nah, biasanya kita tunggu sampai perutnya agak kosong dulu, setelah isinya keluar, efek obatnya bekerja, baru kita sarannya untuk makan pelan-pelan. Itu bisa kayak gitu. Nah, yang ketiga cuma kurang tepat kalau yang lu bilang, pemberian zat gizi. Nah, jadi ini juga sebenarnya banyak salah kaprah di pandangan masyarakat awam bahwa infus itu ada gizinya. Bentar. Enggak, tapi kan setahu gue pernah, misalnya dia udah nggak bisa makan, kondisi kritis, kan di infusnya ada gizinya, kayak ada makanannya gitu. Enggak ya? Ada. Tapi infusnya itu udah infus yang berbeda. Jadi bentuknya udah kayak susu, Bu. Jadi kental gitu. Jadi dia zat gizinya memang isinya itu cenderung seperti misalnya glukosa itu gula, lemak. Memang zat-zat esensial yang dibutuhin tubuh yang udah nggak bisa diterima lagi pada pasien-pasien yang nggak bisa makan, atau memang pada saat pemasangan selang ke perut itu nggak bisa terpasang kayak gitu. Pasien pasca operasi, nah itu memang menggunakan zat-zat gizi. Tapi ini beda dengan infus biasa yang dipasang awal-awal tuh pada saat orang mau dirawat gitu. I see. Untuk drip obat itu tuh beda. Jadi cairan infus yang ada di dalam botol itu sebenarnya itu adalah cairan yang paling banyak digunakan ya dulu, itu adalah cairan garam sebenarnya. Jadi sih cuma garam. Oke. Kenapa air garam ya? Karena dia masuknya isotonik, Bud. Isotonik itu maksudnya jadi begitu masuk ke dalam pembuluh darah kita, sifat kekentalan cairan itu sama dengan darah kita. Jadi dia nggak bocor atau dia nggak menarik cairan. Nah, perkembangan selanjutnya semakin banyak nih cairan-cairan di luar air garam, jadi ada tambahan-tambahan sedikit, itu yang katanya kondisinya lebih bagus, dia bisa menyesuaikan. Contohnya mungkin buat anak bagusnya seperti ini. Nah, buat orang kondisi DM bagusnya yang ini gitu. Kayak gitu mulai ada penyesuaiannya. Tapi bentuknya bukan berupa gizi, tapi lebih kepada gandungan elektrolit sebenarnya. Gitu. Berarti sebetulnya kalau gue tanya, bedanya apa infus dengan orang bikin oralit sendiri? Kan orang suka, dulu kita pernah belajar dong, minum larutan air gula garam. Lu tahu kan, maksud gue kan ada tuh. Iya. Berarti bisa dong sebenarnya kalau let's say kondisinya dia tidak muntah-muntah sebetulnya. Nggak bisa, betul. Oh, sih. Soalnya kalau misalnya lu bikin air garam sendiri, gua nggak dapat komisi. Wah. Gua bilang. Wah, benar juga kalau gitu. Wah, kacau. Ini bakal gua capture. Wah, benar. Wah, kacau nih. Wah, kacau. Gua baru tahu ini ternyata. Jadi memang ada beberapa kondisi yang berbeda. Jadi ini Bud ya, kita bilang infus itu kan jalurnya IV, intravena.
Nah, kalau misalnya oral itu kita sebut jalurnya adalah oral, oral, jadi melalui makanan. Nah, pertama dari segi penyerapannya aja beda. Jadi udah pasti yang namanya IV itu diserap 100% sama tubuh, jelas, karena dia nggak melalui lambung, usus. Kalau yang kita minum, waktunya lama, ya kan? Dia perlu waktu dulu untuk lewatin lambung kita, masuk ke usus kita, diserap di sana gitu. Dan penyerapannya pasti nggak 100%. Got it. Gitu. Nah, tapi keuntungannya oral adalah lo bisa memberikan asupannya jauh lebih banyak. Kalau yang intravena atau infus, itu kita mesti mengukur banget. Karena dia masuk ke 100%, lo kebayang nggak kalau misalnya kita kasih kebanyakan? Kalau oral itu minum kebanyakan, misalnya kondisi sehat ya, minum oral itu kebanyakan ya paling keluar lagi melalui urin, melalui feses, atau mentok kalau lu minum bener-bener banyak banget ya mungkin lu senep, kembung, muntah misalnya gitu. Tapi kalau lu kasih cairannya terlalu banyak, nah otomatis cairan di dalam tubuh kita kan beredar, nggak bisa langsung keluar begitu aja kan. Kalau jumlahnya cuma berlebihan sedikit ya mungkin tetap keluar melalui pipis. Tapi kalau misalnya terlalu banyak sekaligus itu bisa membebani jantung dan khawatir bisa bikin sesak napas. Oh, I see. Jadi sebenarnya ada keuntungan sama ada kerugiannya sendiri. Nah, yang mau gue tekankan adalah kondisinya seperti apa. Nah, kadang-kadang itu harus bertanya kepada tenaga medis, nggak mesti dokter ya. Perawat juga biasanya juga udah paham gitu, bidan beberapa mengenai hal ini. Gitu. Yang terutama soal komisi berapa persen tadi itu kan, pasti itu kan dia paham banget. Iya benar dong. Bener dong. Infus murah, Bud. Jangan lu kira berapa? Gue tanya. Jadi semua infus yang bening itu isinya kandungan air garam kurang lebih? Nggak ada tambahan apapun? Nggak semua ya. Yang gue bilang, jadi kalau zaman dulu air garam. Karena itu yang paling murah, paling mudah. Nah, kalau yang sekarang itu dia kandungannya beda-beda tergantung dari mereknya. Jadi gue bilang ada yang misalnya garam itu kan nama kimia NaCl ya. Jadi kalau misalnya kita tuh biasanya nyebutnya infus NaCl, berarti infus garam. Tapi ada juga infusnya ringer laktat, berarti dia ada kandungan sedikit laktatnya gitu. Jadi intinya sih yang pasti dia nggak ada zat gizi, dia nggak ada lemak, nggak ada protein. Nah, tapi dia isi kandungannya itu kebanyakan adalah elektrolit. Itu infus gitu. I see. Nah, sekarang kita balik ke pasien yang merasa dia sembuh setelah diinfus. Enggak, tapi pertanyaan gue gini. Berarti kan sebetulnya dia nggak ada indikasi buat diinfus kan? Nah, berarti lu dengan sengaja infus dia untuk ambil keuntungan gitu kan? Bener, analisa gue bener dong. Lu nggak bisa mengelak dong. Bener dong analisa gue dong. di sini Bud kadang-kadang itu kalau misal buat gue sendiri, pengalaman gue sendiri adalah dilema yang jadi dokter itu kayak gitu. Jadi dokter bisa memberikan saran, advice, Pak bagusnya begini gitu, tapi keputusan akhir tetap di tangan pasien, benar nggak? Betul. Gue bisa aja suggest Pak bagusnya ini operasi nih gitu. Tapi gue nggak bisa bilang Bapak harus dioperasi ya dan Bapak harus mau saat ini juga, nggak bisa. Keputusan operasi pasti di tangan pasien. Nah seperti itu juga pada kondisi infus, kita udah terangin. Gue udah menerangkan apa yang gue terangkan kepada lu gitu. Tapi kadang-kadang kan dari pasien sendiri ada yang memilih saya tetap mau diinfus. Saya karena efek sugesti, efek placebo-nya itu loh. Kita pernah bahas ya tentang efek placebo. Nah ini salah satunya adalah efek dari infus itu seperti itu. Jadi kalau menjawab pertanyaan lu ya kadang-kadang susah juga sih karena memang udah kebiasaan dan budaya ya. Jadi bisa juga karena faktor lingkungan ya Bud. Karena kebanyakan tuh kayak saya dengar dari teman saya gitu, saudara saya dulu, keluarga saya dulu diinfus langsung enakan gitu, sehingga mereka pikir infus itu adalah obat. Padahal pada kebanyakan kasus infus itu bukan obat. I see. Nah, gue boleh mereka kejadian gini kan, orang datang, dok, boleh bisa nggak dok, perut saya sakit nih, kayaknya saya pencernaan bermasalah gitu. Terus lu bilang, oh iya pak, ini ada obat, saya periksa bapak kena radang usus gitu ya, bapak ususnya iritasi, ini saya kasih obat, tapi sebelum pulang bapak infus dulu. Lu suka ngomong gitu kan, maksud gua? Iya kan, jadi sebenarnya pasiennya kan sakit nih, terus lu bilang, bapak ini obatnya bener, tapi bapak infus dulu ya pak biar sehatan. Sebenarnya itu yang melakukan sering terus di rumah sakit lu kan sebenarnya kan? Enggak Bud. Sorry Bud. Gue nggak kayak gitu. Gue kan patokannya gue tuh adalah gue patuh terhadap aturan gitu. Gue tahu etik. Nah, pasien kalau diinfus kan lama gitu kan. Jadi waktu tangan pasiennya lambat. Mending lu pulang, masuk pasien baru,
cuannya lebih gede gitu. Oh, ya. Jadi gini, Pak, ini paket obat radang pencernaannya, ini sekalian paket infus di rumah gitu maksudnya kan. Jadi masuk kasih. Jadi lu jual paket tiang sama jarumnya sama itunya juga kan. Sekalian juga lu ajarin dia, ini kalau paket Bapak mau venanya dari kita, dari suster kita, atau ini kalau Bapak mau coba sendiri. Gitu kan, biar nggak terlalu masuk. Lu keterlaluan lu. Gue udah tau ada rumah sakit begini, lu keterlaluan lu. Weh. Lu kira rumah sakit restoran hotpot. Ini Pak, kompornya bisa dibawa, nanti kalau udah selesai tinggal ditelepon, kita ambil lagi kompornya. Oke, jadi gini. Kita mau bilang ke pendengar kita bahwa tentu tidak ada manfaat yang kita nggak bilang nggak ada manfaat dari infus, tergantung indikasinya. Tapi kalau dengan kondisi badan lu normal, kondisi sehat, lu minta diinfus hanya untuk badan enakan, itu tidak berimbas signifikan ya. Atau mungkin bahkan nggak ada imbasnya sebetulnya, gitu kan? Betul, dan sebenarnya kan tadi gue bilang, infus sendiri itu kan ada resikonya gitu. Nah, kadang-kadang kenapa kita nggak nganjurin semua pasien di infus itu satu karena kita pertimbangannya resikonya. Kalau memang masih bisa makan, masih melalui jalur mulut, ya, kenapa kita harus suntik? Gitu. Karena suntik sendiri pasti tetap ada resikonya. Namanya kita menyuntikkan jarum ke dalam tubuh, minimal resiko infeksi itu selalu ada, walaupun kecil. Tapi terus yang kedua yang tadi gue bilang, kalau misal ternyata pasiennya itu punya kondisi tertentu, misal punya penyakit jantung, punya penyakit ginjal, yang artinya pembatasan cairan itu harus ketat banget. Pemberian infus berlebihan bisa bikin dia sesak napas. Ya sekali lagi sih, walaupun resikonya kecil ya, karena biasanya juga pasti kan kita pantau. Rumah sakit kan punya regulasinya juga. Cuma maksudnya resiko itu tetap ada gitu. Jadi kenapa lu mesti ambil resiko itu gitu? Kalau memang ternyata nggak ada benefit apa-apa yang ditawarkan lebih daripada obat yang masuk secara oral. Gitu. Betul. Dan juga ngapain lu ngasih rumah sakit benefit uang berlebihan? Mereka duit udah banyak kali, nggak usah lah. Kan mereka ngambil cuannya gede itu. Cukup aja. Lu yang sakit-sakit cukup aja gitu. Tapi kalau gue kesana diskon ya, Yan. Jangan lupa ya. Ingat tadi gue bilang saya. Tenang. Nah. Kenapa? Tenang aja, Bud. Lu kalau ke gue, lu nggak akan bayar apa-apa. Masih ada teman. Paling asuransi lupa limit ya, Pak. Hah? Limit gimana? Saya cuma berobat sakit perut kok di situ. Iya, Pak. Dicasnya 200 juta. Wah, keterlaluan lo. Jadi, teman-teman, ini info menarik banget. Semoga info tentang infus ini bisa memberitahu kalian, atau mungkin ke orang tua, ke sahabat, ke om tante. Seringkali kan mungkin dengernya dari dulu papa saya begini loh, dulu kata om tante dari keluarga ini begini kan, seringkali gitu ya. Kalau kita millennials, anak muda, mungkin kita banyak baca, banyak riset, banyak juga sekarang sosial media yang rapi, banyak content creator juga yang bahasin. Tapi mungkin dulu omnya teman papa itu kan gitu, kan dari situ. Jadi teman-teman boleh share ini, boleh kasih ke rekannya, ke keluarganya, supaya bisa tahu ini loh yang sebenarnya. Karena di depan gue ini sekarang ada dokter yang suka menginfus pasiennya dengan tidak semestinya. Jadi dia kasih tahu sekarang, jangan ikutin gue lagi, dia mau bilang. Jadi teman-teman percayalah, karena dia kan pelakunya. Jadi dia sekarang ngasih tahu yang terbaik buat kita semua gitu. Ada tambahan lagi ya? Jadi setelah gue menimbang-nimbang gitu kan, keuntungan dari jual infus sama keuntungan dari podcast, gede podcast. Jadi udah nggak usah lah gitu. Gitu. Jadi sampai sini aja teman-teman, kita akan tayang Senin dan Kamis. Tungguin terus podcast kita dan tungguin terus info-info kesehatan supaya bisa bantu buat teman-teman semua. Jadi sampai sini aja, sampai jumpa di episode selanjutnya. Stay healthy and stay alive. Bye bye. Bye bye.